Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak cintai, dan Bapak rindukan. Seperti biasa, mengawali pertemuan kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak cintai, Bapak rindukan. Kalian sudah hadir semuanya? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Bagaimana keadaan kalian? Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan semangat. Sebelum memasuki materi baru, sedikit kita ulangi materi yang lalu, yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Tapi pada waktu itu kita melihat substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Diawali dari kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditandai turunnya wahyu Allah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu pada malam 17 Ramadan, ketika itu usia Rasulullah 40 tahun. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah ketika di Mekah, yang pertama yaitu akidah, yaitu tentang keimanan dan ketauhidan. Dan yang kedua adalah akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Untuk itu, anak-anak Bapak semangat terus, perhatikan dengan baik dan khusyuk. Strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Tujuan pembelajaran, siswa-siswi mengetahui tentang dakwah secara rahasia atau diam-diam. 2. Dakwah secara terang-terangan. Anak-anak Bapak, dalam mendakwahkan ajaran Islam, Rasulullah tidak serta-merta melakukan dengan tergesa-gesa, dikarenakan beliau mengetahui bagaimana sifat orang-orang Arab Mekah. Ada 2 tahapan yang dilakukan Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah secara rahasia, diam-diam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Anak-anak Bapak, Rasulullah melakukan dakwah secara rahasia atau diam-diam. Di sini disebut dengan al-dakwah bil-sir. Dakwah secara rahasia diam-diam dilakukan mengingat keras watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan
dan penyembahan berhala. Dakwah secara rahasia, Rasulullah memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang dekat atau keluarga dan sahabat. Rumah beliau dijadikan pusat kegiatan. Dalam dakwah rahasia diam-diam ini, ada beberapa orang yang masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka adalah Siti Khadijah, istrinya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya, perlahan-lahan diikuti oleh Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thaha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Said bin Zaid al-Adawi, Arkam bin Abil Arkam. Mereka menerima ajaran Islam disebabkan yang pertama, pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luhur dan agung. Yang kedua, ajaran Islam yang rasional dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran di bawah Rasul yang terdahulu. Yang keempat, kesadaran akan tradisi kebiasaan lama begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi dilakukan Rasul lebih kurang 3 tahun. Lalu dakwah secara terang-terangan, al-dakwah bil al-jahr, pertama kali dimulai Rasul ketika Rasul berdiri di atas bukit, lalu beliau berdiri menyeru kepada masyarakat umum untuk memeluk atau mengakui beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dakwah secara terang-terangan ini, beliau menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Dan bahkan ada yang mau membunuh beliau, mengusir beliau, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat saja bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Yang telah diterangkan bahwasanya kaum Quraisy terus berusaha menggalang kekuatan untuk mencegah dakwah Rasulullah dalam penyebaran Islam. Beberapa alasan orang-orang kaum kafir Quraisy menolak menentang ajaran Islam. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Yang kedua, fanatisme buta terhadap luhur. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Anak-anak Bapak yang Bapak muliakan dan Bapak sayangi. Itulah penjelasan Bapak tentang dakwah atau strategi dakwah Rasulullah SAW
Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan bahwasanya dakwah yang dilakukan Rasulullah itu ada 2 tahapan. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau diam-diam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Orang yang mula-mula masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar Siddiq, lalu diikuti beberapa orang sahabat. Nah, tugas, coba kalian sebutkan mengapa dalam dakwah Islam secara diam-diam itu as-sabiqunal awwalin mau menerima ajaran Islam. Jawabannya bisa kalian cari di halaman 72, dan materi yang akan datang contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Semangat terus belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.